Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Sehat, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk agar diperlancarnya pembelajaran kita hari ini. Pada ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doanya. Baiklah Hani. untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Hani telah memimpin doanya. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai materi kita hari ini. Baiklah, materi kita hari ini yaitu tentang geometri ruang, yaitu mengenai jarak antar titik, di mana kodenya yaitu 3.1 mendeskripsikan jarak dalam ruang, antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Anda bisa melihat KD ini dan juga indikatornya pada buku paket Ananda. Silakan dibuka buku paketnya. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang kita pelajari hari ini, itu menggunakan tujuan pembelajaran discovery learning, di mana nanti peserta didik dapat mendeskripsikan fakta, konsep, dan menentukan jarak antar titik dalam ruang. Baik, langsung saja. Di sini materi kita mengenai jarak antar titik. Nah, untuk mengetahui konsep jarak antar titik tersebut, kita misalkan pada suatu permasalahan seperti yang terlihat, terdapat sebuah permasalahan dalam suatu kompleks perumahan. Terdapat 4 anak yang bersekolah di tempat yang sama. Dito rencana akan mengunjungi rumah Bella untuk belajar. Lihat petanya, rumah Dita itu berwarna hijau, kemudian ada rumah Bella berwarna ungu, kemudian ada 2 temannya lagi yaitu rumah Anggi warna biru dan rumah Caca warna putih dan merah. Nah, pertanyaannya, tuliskan kemungkinan rute perjalanan yang ditempuh oleh Dita. Jadi, perjalanan yang ditempuh Dita dari rumah Dita. Dan pertanyaan kedua, tentukan panjang rute-rute tersebut. Dan ketiga, tentukan manakah yang terpendek. Selanjutnya, nah, untuk pembahasan soal ini, kita dapat mencari panjang rute yang akan ditempuh oleh Dita. Nah, di sini ada 5 kemungkinan Dita dapat menempuh jalan tersebut menuju rumah Bella. Kemungkinan pertama yaitu dari rumah Dita ke rumah Caca, kemudian barulah ke rumah Bella. Nah, di sini jarak dari rumah Dita ke rumah Caca itu berjarak tempuhnya 7 km. Kemudian dari rumah Caca barulah sampai ke rumah Bella dengan jarak 3 km. Nah, jika kita totalkan 7 meter ditambah 3 km, itu berjumlah atau jarak tempuhnya 10 km.
Itu untuk kemungkinan pertama. Kemudian untuk kemungkinan kedua, rumah Dita ke rumah Caca, kemudian ke rumah Anggi, barulah sampai ke rumah Bella. Kita lihat pada denahnya, rumah Dita ke rumah Caca berjarak tempuh 7 km. Kemudian dari rumah Caca, kita melewati rumah Anggi dengan berjarak 10 km. Kemudian dari rumah Anggi barulah sampai ke rumah Bella dengan jarak 6 km. Nah, jika kita totalkan untuk kemungkinan kedua ini, maka panjang rute yang ditempuh Dita itu adalah 23 km. Kemudian, kemungkinan yang ketiga, rumah Dita ke rumah Bella. Nah, untuk kemungkinan ketiga ini, dari rumah Dita langsung ke rumah Bella dengan jarak tempuh 5 km. Kemudian untuk kemungkinan keempat, rumah Dita ke rumah Anggi, barulah sampai ke rumah Bella. Jadi kita harus melewati rumah Anggi. Dari rumah Dita, coba kita lihat pada denahnya, ke rumah Anggi dengan jarak tempuhnya 2 km, kemudian barulah sampai ke rumah Bella dari rumah Anggi, yaitu 6 km. Kemudian jika kita totalkan dari rumah Dita ke rumah Anggi, kemudian baru sampai ke rumah Bella, yaitu 8 km. Kemudian, untuk kemungkinan yang terakhir, yaitu rumah Dita ke rumah Anggi, kemudian ke rumah Caca, barulah sampai ke rumah Bella. Kita lihat dari rumah Dita ke rumah Anggi, jarak tempuhnya 2 km. Kemudian dari rumah Anggi, kita ke rumah Caca dengan jarak 10 km. Kemudian dari rumah Caca, barulah kita ke rumah Bella dengan jarak tempuh 3 km. Sehingga, jika kita totalkan, maka panjang rutenya adalah 15 km. Kemudian, yang dicari di sini adalah rute terpendeknya. Maka rute terpendek yang ditempuh Dita ke rumah Bella itu adalah 5 km. Jadi, jarak adalah panjangnya ruas garis hubung terpanjaraan, yaitu mudah. Untuk menentukan titiknya, kita lihat aja pada peta, yaitu titiknya di misalkan rumah Dita, rumah Anggi, rumah Caca, dan rumah Bella. Itu sebagai titiknya. Selanjutnya, slide selanjutnya adalah contoh soal. Di mana contoh soal ini terdapat sebuah kubus ABCD EFGH dengan panjang AB itu adalah 8 cm. Itu untuk yang diketahui. Kemudian yang akan ditanyakannya itu adalah pertama, tentukan jarak antara titik A dan titik D. Kemudian yang kedua, tentukan jarak antara titik F dan H. Dan yang ketiga, tentukan jarak antara titik C dan titik. Untuk pembahasannya, slide selanjutnya mengenai pembahasan contoh soal ini. Pembahasan pertama, tentukan jarak antara titik A dan D. Panjang A ke B adalah 8 cm. Kemudian yang ditanya di sini adalah titik A dan titik D. Maka dari titik A ke titik B ke titik D, yaitu
panjang A ke D. Sebelumnya kita telah mempelajari di kelas 5, ada mempelajari namanya bangun ruang. Di sini kita dapat melihat bangun ruang kubus. Nah, apakah Ananda masih ingat titik A ke titik D itu merupakan panjang apa? Ada yang bisa jawab? Ya, benar. Ya, benar. Terima kasih Yemi, kita beri A plus kepada Yemi. Benar ya yang dijawab oleh Yemi, itu adalah panjang rusuknya. Panjang rusuk AD. Jadi, jarak antara itu diwakili AD. Karena AD merupakan rusuk kubus. Maka, panjang AD sama dengan 8 cm. Kenapa panjangnya 8 cm? Karena ini merupakan bangun ruang kubus. Di mana sebelumnya kita telah mempelajari, kita coba ingat kembali yaitu tentang persegi. Di mana persegi itu adalah rumusnya sisi kali sisi. Berarti setiap sisinya itu memiliki panjang yang sama. Begitu juga dengan kubus ini. Rusuk AB itu sama dengan rusuk AD. Jadi, rusuk yang lainnya itu juga sama dengan rusuk AD, 8 cm. Selanjutnya, nah, untuk pembahasan yang kedua, tentukan jarak antara titik F dan H. Seperti yang kita lihat dari titik F dan H. Dan yang kita dapat lihat bahwa yang ketahui itu adalah panjang AB 8 cm. Kemudian kita keluarkan, berbentuklah segitiga siku-siku. Karena setiap rusuk dari kubus itu memiliki panjang yang sama, maka panjang rusuk EF atau dari titik E ke F itu 8 cm, HE dari titik H ke E itu panjangnya 8 cm. Nah, yang ditanya di sini adalah HF. Untuk mencari segitiga siku-siku ini, sama seperti sebelumnya, kita telah mempelajari aturan Pitagoras. Maka aturan Pitagoras ini kita gunakan dalam pembahasan jarak antara titik F dan H. Karena yang ditanya adalah FH atau HF, maka kita masukkan akar HF kuadrat tambah HA kuadrat. Kenapa di sini tambah? Bukannya kurang, karena yang ditanya itu adalah sisi miringnya. Kalau sisi depannya, maka kita kurangkan. Sehingga kita telah mengetahui panjang HE itu 8 cm, kemudian EF itu 8 cm, sehingga kita dapat memasukkan angkanya ke dalam rumus atau peraturan aturan Pitagoras. Nah, didapatkanlah hasilnya FH itu 8 akar 2. Atau ada yang ingin ditanyakan untuk pembahasan nomor 2 ini? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau paham untuk pembahasan nomor 2? Paham, Bu. Baiklah, jika paham, kita lanjutkan untuk menjawab pertanyaan nomor 3. Untuk pertanyaan nomor 3 ini, tentukan jarak antara titik C dan E. Kita lihat dari titik C
ke E. Seperti sebelumnya kita gunakan aturan Pitagoras. Nah, untuk jarak titik E ke C itu berbentuk segitiga siku-siku. Maka kita keluarkan biar kita dapat memahami. Seperti sebelumnya, panjang EH 8 cm, kemudian AC-nya 8/2 karena telah diketahui, telah kita cari sebelumnya. Nah, untuk yang ditanya itu adalah EC. Maka tinggal dimasukkan angkanya, AC-nya sudah diketahui, dan AE-nya juga telah diketahui, sehingga dapat kita lihat panjang EC atau CE itu adalah 8/3. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk ke belajar mandiri mengenai LKPD? Sepertinya tidak ada. Insya Allah paham, Bu. Baiklah, kita lanjutkan. Yes, Hani? Insya Allah paham, Ada Bu. pertanyaan, Hani? Enggak, Bu. Baiklah. Jika udah paham, maka kita lanjutkan ke belajar kelompok. Di sini Ibu telah membagi beberapa kelompok. Kelompoknya telah Ibu kirimkan ke WA grup kita. Ibu akan memperlihatkan bentuk LKPD-nya karena kita belajarnya online akibat COVID-19 ini. Jadi kita ya atau WA group. Apakah dapat dilihat? Screen-nya udah kelihatan atau belum? Bisa, Bu. Baiklah, inilah bentuk LKPD yang akan Ananda kerjakan. Silakan diisi nama anggota kelompoknya. Kemudian Ananda bisa lihat LKPD ini di grup kelas karena Ibu telah mengirimkannya di sana. Dikerjakan berkelompok. Silakan berdiskusi. Jika ada yang tidak dipahami, silakan ditanyakan ke Ibu. Baik, Bu. Baik, Bu. Tolong ditutup screen-nya. Baik, itulah pembelajaran kita hari ini mengenai geometri ruang, jarak antar titik. Nah, apakah dari Ananda, sebelum kita tutup pembelajaran ini, siapa yang bisa dapat menyimpulkan apa sih itu jarak antar titik? Konsepnya atau pengertiannya juga bisa. Ada yang bisa menyampaikan? Silakan kepada Hani, kesimpulan mengenai materi hari ini. Ya, silakan. Jarak antar titik ke titik, yaitu panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan titik-titik tersebut.
Ya, benar. Terima kasih Hani, kita beri aplaus kepada Hani. Baik, jarak antar titik itu adalah panjang lintasan terpendek. Misalnya, lintasan terpendek yang menghubungkan antara titik A dan titik C-nya. Nah, baik, untuk melatih kemampuan Ananda, jika LKPD-nya belum terselesaikan, silakan diselesaikan di rumah. Jika belum, jika sudah, silakan dikerjakan tugas mandiri yang ada pada LKPD. Di sana ada tugas mandiri, silakan dikerjakan. Jika tidak paham atau kurang mengerti, bisa ditanyakan kepada teman kelas atau bisa juga didiskusikan di grup kelas kita, grup WA kita. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika Ibu ada kesalahan dalam penyampaian. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa diselesaikan tugas mandirinya ya. Besok Ibu akan menagih dan menanyakan bagaimana apakah sudah selesai atau belum. Jika tidak, kita bisa, jika ada yang belum terselesaikan atau belum dapat memahami, besok pertemuan selanjutnya kita akan mencoba membahas, menyelesaikan bagian mana yang Ananda belum pahami. Baik, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.